Pov Sinta. Ucapan Dasa benar-benar tajam, penuh dengan racun yang seakan dirancang untuk menghasut Mama. Sejak pertama kali bertemu dengan Dasa dan Erika, aku sudah bisa membaca karakter mereka. Dan sejauh ini, dugaanku selalu tepat. Hasutlah Mama mertuaku sepuasmu, Sa. Tapi aku tidak akan membiarkan rencanamu berjalan mulus. Aku sudah terbiasa menghadapi ipar seperti dia. Dari pernikahan sebelumnya, aku juga punya pengalaman menghadapi ipar yang terus memusuhiku. Namun, aku tidak pernah menyerah. Kali ini pun aku harus lebih kuat. Dengan langkah percaya diri, aku tetap menuju dapur. Saat aku mengambil gelas, Mama mertua dan Dasa menoleh bersamaan ke arahku. Wajah Dasa terlihat sedikit kaget. Mungkin dia takut kalau aku mendengar apa yang dia katakan tadi. Sayangnya, semuanya sudah jelas terdengar olehku. Sinta, besok kamu ikut Mama ya ke arisan bersama teman-teman Mama, ujar Mama dengan lembut, mengajakku ke acara yang pasti penuh dengan kaum sosialita. Mama mau mengajaknya? Tanya Dasa, suaranya sinis sambil melirik ke arahku. Kenapa, Sa? Sahut Mama dengan tenang. Mama nggak malu. Apa kata teman-teman Mama nanti? Dia itu norak, Ma. Nggak pantas berada di lingkungan sosialitas seperti itu. Ejeknya sambil mencebik. Dasa. Mama mendadak meninggikan suaranya. Kamu jaga bicara sama kakak iparmu. Apa kamu tidak puas selalu mencemoohnya? Di mana rasa hormatmu? Mama memandangnya tajam. Kenapa aku harus hormat sama dia? Dia baru saja datang ke rumah ini, sahut Dasa ketus, kedua tangannya dilipat. Sikapnya benar-benar keras kepala. Aku tidak habis pikir, kenapa Mama mau menjadikannya anak angkat. Tentu saja kamu harus hormat. Dia itu istri kakakmu. Kalau kamu benar menganggap Dava adalah kakakmu, maka kamu harus menghormati istrinya. Sekali lagi Mama dengar kamu menghina Sinta, kamu akan menanggung akibatnya. Mama menunjuk Dasa dengan tegas. Dasa hanya diam, tidak melawan. Sinta, kalau Dasa berbuat tidak menyenangkan, kamu tegur saja dia. Biar dia belajar sopan santun. Mama sudah sering menasihatinya, tapi anak ini memang keras kepala, ucap Mama sambil melirik sekilas ke arah Dasa sebelum meninggalkan kami. Dasa menatapku dengan penuh kebencian. Puas, ya, kamu. Bentaknya. Puas. Untuk apa? Tanyaku, menatapnya tenang. Kamu pikir aku nggak lihat senyum licikmu? Puaskan kamu aku dimarahi Mama. Ia kembali membentakku. Aku hanya tersenyum kecil sambil berkata santai, makanya, bersikaplah baik padaku. Aku melanjutkan membuat kopi untuk Mas Dava, sementara Dasa menghentakkan kakinya dengan kesal, seperti anak kecil yang tak mendapatkan apa yang dia mau. Jika aku meladeni emosinya, dia pasti akan semakin bersemangat mencari-cari kesalahanku. Lebih baik aku tetap santai dan sabar. Kendalikan dirimu, Sinta, batinku. Malam itu, setelah salat maghrib, aku berangkat ke rumah ibu bersama Mas Dava. Bak, di rumah ada mantan ibu mertuamu. Kayaknya dia mau bikin keributan lagi, Bak. Pesan dari Febri muncul di layar ponselku. Aku mendesah berat. Rupanya, Ibu Mas Haris tidak puas hanya mengancam lewat pesan sebelumnya. Kini dia benar-benar nekat datang ke rumah. Kenapa, sayang? Tanya Mas Dava, menyadari perubahan ekspresiku. Ibu Mas Haris datang ke rumah, Mas. Sepertinya dia mencari masalah lagi. Aku khawatir dia mau memaksa membawa Nadia, kataku, mencoba menahan rasa cemas. Mas Dava menatapku sejenak sebelum menggenggam tanganku dengan lembut, sementara tangan lainnya masih memegang kemudi. Tenang saja, mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa pada Nadia. Aku di sini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung.
Sesampainya di rumah ibu, aku langsung mendengar suara keributan dari dalam rumah bahkan sebelum pintu terbuka. Kalian jangan coba-coba menghalangi kami. Nadia itu cucuku. Lihat Sinta, setelah menikah lagi, dia malah meninggalkan anaknya begitu saja. Nindya hanya dititipkan pada ibunya. Benar itu, kalau Sinta memang bertanggung jawab, dia pasti membawa anaknya. Tapi lihat, dia hanya sibuk dengan suami barunya. Timpal suara lain yang aku kenal sebagai suara Nita. Aku dan Mas Dava berdiri di belakang mereka yang belum menyadari kehadiran kami. Dengan tenang, aku memberi isyarat pada ibu dan Febri untuk diam. Aku ingin mendengar apa lagi yang akan dikatakan oleh mantan ibu mertuaku ini. Dia datang seolah-olah sangat peduli pada Nadia, padahal aku tahu bagaimana sikapnya selama ini. Nadia, ikut nenek sekarang. Ini permintaan ayahmu. Ibumu sudah menikah lagi, dan kamu ditinggalkan olehnya. Kalau nanti ibumu punya anak baru, kamu pasti akan dilupakan. Ucapnya penuh dengan nada manipulatif. Nadia, yang berdiri memeluk erat ibuku, hanya menggeleng keras. Nenek bohong. Ibu nggak jahat. Nadia nggak mau ikut nenek yang galak dan suka marah-marah. Jawabnya lantang. Hatiku lega sekaligus bangga melihat keberanian Nadia. Selama ini dia hanya diam karena takut, tapi kali ini dia membela dirinya sendiri. Sinta hanya memanfaatkan kamu. Ibumu akan membuangmu suatu hari nanti. Lanjut mantan ibu mertuaku dengan nada kejam. Ibu Nurul, hentikan bicara seperti itu di depan Nadia. Sinta tidak pernah berniat meninggalkannya. Bahkan dia berencana membawa Nadia tinggal bersamanya setelah rumah barunya dengan Dava selesai direnovasi. Jadi lebih baik kalian pulang sekarang. Tegur ibuku dengan suara tegas. Namun, Ibu Nurul malah membalas dengan nada keras, kami tidak akan pergi sebelum Nadia ada di tangan yang seharusnya. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diriku. Aku tahu betul sifat Ibu Nurul yang keras kepala dan selalu ingin menang sendiri. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan dia membawa Nadia pergi. Sudah cukup, Bu. Baik Ibu maupun Mas Haris tidak punya hak untuk mengambil Nadia. Ucapku tegas. Sinta, panggil Nita dengan nada terkejut, menoleh ke arahku yang baru masuk bersama Mas Dava. Ini dia ibu yang katanya bertanggung jawab. Tunjuk mantan ibu mertuaku dengan sinis. Apa maksud ibu datang ke sini dan mencoba membawa Nadia? Bukankah sudah jelas bahwa hak asuh Nadia ada di tangan saya? Mau ibu memaksa bagaimanapun, itu tidak akan berhasil. Justru ibu yang bisa saya laporkan karena tindakan seperti ini. Balasku dengan nada penuh ketegasan. Ibu hanya ingin melindungi Nadia dari ayah tirinya. Lihat saja, kamu bahkan tidak membawa Nadia tinggal bersamamu. Lebih baik Nadia tinggal bersama kami, keluarga ayah kandungnya. Ini juga permintaan Haris. Bantah mantan ibu mertuaku dengan nada tinggi. Permintaan Mas Haris. Sudahlah, Bu, jangan mencari alasan. Mas Haris tidak punya hak apapun atas Nadia. Apalagi dia sekarang seorang tahanan. Jawabku dingin. Haris masuk penjara itu karena kamu. Kamu yang melaporkan anakku, merusak masa depannya. Tunjuknya dengan penuh amarah. Tega sekali kamu, Sinta, imbuh Nita dengan pandangan tajam. Kamu tidak memikirkan bagaimana perasaan Nadia nanti, saat diejek teman-temannya karena ayahnya masuk penjara. Kamu itu bukan ibu yang baik, dan suami barumu ini penyebabnya. Tudingnya sambil melirik tajam ke arah Mas Dava. Kalian sebaiknya berhenti menuduh tanpa dasar, balas Mas Dava dengan tenang tapi tegas. Kalian tahu betul bahwa Haris masuk penjara karena kesalahannya sendiri, bukan karena Sinta. Dan mengenai Nadia, jangan khawatir. Dia akan tinggal bersama kami di rumah yang lebih baik dan aman.
Aku menimpali, itu benar. Kami sudah memutuskan untuk membawa Nadia tinggal bersama kami. Mereka saling pandang, lalu memandangku dengan tatapan meremehkan. Licik sekali kamu, Sinta. Kalau kami tidak datang ke sini, pasti kamu tidak akan pernah membawa Nadia. Tuduh mantan ibu mertuaku dengan sinis. Ibu sebaiknya berhenti berpikir buruk dan menuduh tanpa alasan. Semua tuduhan ibu tidak benar. Lebih baik ibu pulang daripada terus membuat keributan. Kalau tidak, saya bisa memanggil Pak RT untuk menyelesaikan masalah ini, balasku dengan nada tegas. Kali ini kami pulang, tapi jangan pikir kami menyerah. Ibu akan kembali dan menuntut hak untuk Haris. Ancamnya sebelum pergi bersama Nita. Aku menghela napas lega. Akhirnya, drama malam ini berakhir. 3 bulan kemudian, Nadia, panggilku sambil menoleh ke sekeliling. Baru saja tadi dia duduk di sini, asyik dengan buku gambarnya. Tapi sekarang, hanya ada buku gambar dan peralatan mewarnai yang berserakan. Kemana anakku? Dengan cemas, aku mencarinya ke dalam kamar. Tapi dia tidak ada. Hati kecilku mulai merasa tidak tenang. Sudah 3 bulan aku tinggal di rumah mertua sementara menunggu rumah kami selesai direnovasi. Seharusnya, renovasi selesai sebulan lagi karena ada tambahan pekerjaan yang harus dikerjakan. Sejak malam itu, aku membawa Nadia untuk tinggal bersamaku dan Mas Dava. Meski hanya ayah sambung, Mas Dava benar-benar menjadi sosok ayah yang baik untuk Nadia. Dia perhatian, penuh kasih sayang, dan sering mengajak kami keluar saat akhir pekan. Bahkan, 2 bulan lalu, kami sempat pergi ke Lombok untuk bulan madu sederhana. Aku terus menyusuri setiap sudut rumah, lalu keluar dengan harapan Nadia ada di sana. Benar saja, aku menemukannya berdiri di dekat pagar rumah. "Nak, kenapa kamu menangis?" tanyaku panik sambil menghampirinya. Kulihat air mata mengalir di pipinya, dan dia hanya sesenggukan. "Tadi tante bilang Nadia gak boleh tinggal di sini, katanya Nadia cuma jadi benalu," ucapnya lirih di sela tangisnya. "Tante siapa, sayang?" "Tante Dasa," tanyaku dengan hati yang mulai dipenuhi amarah. Nadia mengangguk lemah. Mataku membelalak. Lagi-lagi Dasa. Selalu saja dia mencoba menghancurkan mental anakku sejak kami tinggal di sini. Aku melihat lengan Nadia memar. "Ini kenapa, sayang?" tanyaku sambil memegang lengannya dengan lembut. "Dicubit sama tante." "Yang satunya," jawab Nadia pelan. "Yang satunya siapa?" tanyaku dengan suara yang lebih serius. "Teman Tante Dasa. Mereka tadi cubit Nadia, suruh keluar dari rumah, terus nyeret tangan Nadia." Nadia mulai terisak lebih keras. "Bu, Nadia mau pulang. Nadia gak mau di sini lagi." Hatiku hancur mendengar pengakuannya. Aku tidak akan tinggal diam. Nadia adalah anakku, dan aku akan melindunginya. Aku akan membawa Nadia pergi dari rumah ini secepat mungkin. Tapi sebelum itu, aku harus memberikan pelajaran kepada Dasa. Dia harus merasakan akibat dari semua tindakannya. Aku tidak akan membiarkan dia terus merusak kebahagiaan kami. Teman Tante Dasa tadi cubit Nadia, terus suruh Nadia keluar sambil nyeret tangan Nadia. "Bu, Nadia mau pulang," rengeknya sambil terisak. Aku tidak bisa menahan amarahku. Nadia sudah terlalu sering jadi korban sikap buruk Dasa. Kali ini, aku tidak akan tinggal diam. Aku harus mengambil tindakan tegas. Gigiku beradu karena menahan geram. Dasa benar-benar melampaui batas. Jika dia ingin bermain kotor denganku, aku akan memastikan dia mendapatkan balasan yang setimpal. Gadis licik itu akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan semua kenyamanan hidup mewah yang baru saja ia nikmati. Aku akan melindungi putriku dari segala perlakuan kejam ini.
Tanpa pikir panjang, aku langsung mencari Dasa. Setelah menyusuri penjuru rumah, akhirnya aku menemukannya sedang tertawa bersama temannya, Erika, di ruang TV. Hahaha, tidak lama lagi, dia akan meninggalkan rumah ini bersama anaknya. Dan kamu, Erika, akhirnya akan menjadi kakak iparku, ucap Dasa dengan nada penuh kepuasan. Erika menyambut pernyataan itu dengan nada tajam. Belum cukup puas, aku tadi mencubit dan menjambak anaknya. Seharusnya aku dan calon anakku yang bersama Dava, bukan dia. Karena Sinta, aku kehilangan semuanya. Aku berdiri di balik pintu, memperhatikan putriku, Nadia, yang berdiri cemas di dekatku. Hatinya pasti terluka oleh perlakuan dua wanita ini. Mereka begitu tega, seolah tidak memiliki hati nurani. Diam-diam, aku merekam percakapan mereka. Suara kerasnya bahkan mengalahkan volume televisi yang nyaris tidak terdengar. Nanti dia mengadu pada ibunya, kata Erika dengan suara sinis. Biar saja, aku tidak takut pada Sinta. Yang penting dia pergi dari rumah ini, sahut Dasa dengan angkuh. Keduanya tertawa puas, seakan menikmati setiap kekejaman yang mereka lakukan pada Nadia. Nadia, sayang, kamu ke kamar dulu, ya. Ibu ada urusan sebentar dengan Tante Dasa, ujarku lembut, mencoba menenangkan putriku. Aku tidak ingin dia menyaksikan apa yang akan terjadi. Tapi, Bu, suara Nadia terdengar ragu, sorot matanya mencerminkan ketakutan yang mendalam. Kamu tenang saja. Ibu akan menjaga semuanya. Pergi ke kamar, kunci pintunya dari dalam, dan tunggu ibu, ya, aku meyakinkannya. Nadia akhirnya mengangguk perlahan dan pergi ke kamarnya. Kini, waktunya aku menghadapi dua wanita ini dan memberikan pelajaran yang pantas untuk mereka. Aku berjalan mendekati mereka tanpa suara. Keduanya masih asyik berbicara tanpa menyadari kehadiranku. Ark, jeritan Dasa memecah suasana saat aku menarik rambutnya dari belakang. Dia tersentak, lalu menoleh dengan mata membelalak. Apa yang kamu lakukan? Serunya panik, berusaha melepaskan tanganku dari rambutnya. Hei, lepaskan dia. Erika berteriak, mencoba mendekat. Jangan bergerak, hardikku, menatap Erika tajam. Kalian pikir apa yang sudah kalian lakukan itu benar? Kamu gila. Aku akan mengadu ini pada Mama. Kamu sudah merusak hidupku, merebut perhatian Mama, dan menghancurkan kesempatan Erika bersama Dava. Dasa berbicara dengan nada memusuhi, meski matanya mulai berkaca-kaca. Memangnya kamu siapa yang berhak menentukan jodoh seseorang? Jawabku tajam. Begitu inginnya kalian sampai tega menyakiti orang lain. Apa itu yang kalian sebut cinta? Dasar perusak rumah tangga. Kamu itu penghalang jodohku. Erika menyahut dengan penuh emosi. Aku mendekati Erika, menatapnya tajam. Lalu, plak, satu tamparan mendarat di pipinya, meninggalkan bekas merah yang mencolok. Erika terdiam, menatapku dengan mata terbelalak. Ini sebagai balasan atas perbuatanmu yang lancang, yang sudah mengusik hidupku. Plak, plak. Tamparan kedua dan ketiga mendarat dengan keras, dan aku melepaskan semua emosiku padanya. Tamparan terakhir begitu kuat hingga darah segar mengalir dari sudut bibir Erika, membuatnya terdiam. Perempuan itu memegang bibirnya, tatapannya kosong, memperhatikan darah yang perlahan ia usap. Dan ini untuk tindakan biadab kalian yang sudah menyakiti anakku. Ujarku dengan penuh amarah. Erika langsung melotot, berniat menyerangku, berjalan mengelilingi sofa, tapi tanpa pikir panjang, aku menendangnya agar tidak mendekat. Erika terjatuh ke lantai, memegangi perutnya yang kutendang. Anak itu cengeng, pasti mengadu ke ibunya. Dia pantas saja diperlakukan seperti itu. Kalian ibu dan anak memang sudah seperti preman. Teriak Dasa dengan nada kesal,
melihat Erika yang terduduk di lantai. "Plak, bagianmu juga," seruku, sambil menamparkan Dasa yang masih berani bicara. Dasa terkejut, tubuhnya tampak gemetar saat menatapku penuh kebencian. "Tanganmu ringan sekali, menamparku dan Erika. Kau pikir siapa kamu?" bentaknya dengan nada menantang. "Aku istri Dava. Kalian berdua ini iblis. Manusia macam apa kalian yang tega menganiaya anak kecil hingga tubuhnya memar? Kalian lebih pantas mendapatkan hukuman jauh lebih berat dari ini." Jawabku tegas. Sebagai seorang ibu, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anakku dengan cara seperti ini. Kalau bukan karena takut dengan hukum, aku mungkin sudah melakukan lebih dari sekedar tamparan dan tendangan. Aku sudah cukup muak dengan drama keluarga ini, terutama dengan sikap jahat mereka terhadap Nadia. "Kami akan laporkan ini ke Mama. Kamu dan anakmu pantas diusir dari rumah ini," ujar Dasa dengan nada penuh kebencian. "Anakmu itu hanya sampah yang datang ke sini untuk hidup enak, sama seperti ibunya. Licik kalian, ibu dan anak baru datang, langsung diperlakukan seperti putri di rumah Mama," kata Dasa dengan penuh hinaan. Dia tidak menyadari betapa sempitnya pandangannya. "Ya, kalian berdua ini hanya benalu di rumah ini. Manusia sampah yang ingin hidup kaya dengan cara instan." Erika menimpali, seolah tidak takut meski baru saja aku menamparnya. Aku menatap Erika dengan tajam. "Silakan laporkan apa yang aku lakukan. Aku tak yakin Mama akan membelamu. Yang jelas, kamu yang akan diusir dari rumah ini, bukan aku," tantangku dengan nada penuh percaya diri. "Apa maksudmu?" "Aku tidak akan pergi. Ini rumahku. Mama sudah bilang kalau rumah ini akan menjadi milikku sebagai warisan," jawab Dasa, masih dengan angkuhnya. "Oh, begitu. Kita lihat saja nanti siapa yang akan diusir. Aku yakin, itu pasti dirimu. Mama akan membuang status anak angkatmu, dan kamu akan kembali menjadi seperti dulu, hidup tanpa arah." Ucapku lantang, menegaskan setiap kata dengan penuh keyakinan. "Kamu." Dasa menunjuk wajahku dengan amarah membara, tangannya terangkat siap menamparku. Namun, aku segera menangkap pergelangan tangannya dan memelintirnya hingga ia meringis kesakitan. "Jangan pernah berani menunjukku seperti itu lagi." Aku menghempaskannya ke sofa. Tubuhnya terjengkang, hampir jatuh ke lantai. Dasa menatapku penuh kebencian, sementara Erika ikut mengoceh, mencoba membela. Aku tidak mau terpancing lebih jauh. Aku berlalu keluar ruangan, fokus mencari bukti. Dalam pikiranku, aku ingat ada CCTV yang terpasang di beberapa sudut rumah. Sepertinya di tempat Nadia menggambar tadi ada CCTV yang merekam kejadian tersebut. Namun, di ruang televisi, tidak ada CCTV karena alasan privasi. Aku bergegas menuju kamar, tempat laptop Dava berada. Rekaman CCTV terhubung langsung ke laptop itu, dan aku berniat memastikan apa yang sebenarnya terekam. Beberapa saat kemudian, Bu Nik A memanggilku. Beliau baru saja pulang dari acara pentingnya. Sebagai sosok yang sibuk dengan berbagai kegiatan, Mama mertuaku jarang ada di rumah sepanjang hari. Ketika aku sampai di ruang keluarga, Dava sudah ada di sana. Dia baru pulang kerja dan belum sempat mengganti pakaiannya. Aku duduk di sampingnya, bergabung dengan suasana yang sudah terasa panas. Dasa menangis terseduh-seduh, sementara Erika duduk di sebelahnya, mengusap punggungnya dengan gaya seolah-olah sedang menguatkan. Mataku langsung tertuju pada sesuatu yang mencurigakan, ada lebam biru di sudut bibir Dasa. Tapi tunggu, bukankah yang kutampar tadi adalah Erika? Dari mana lebam itu muncul? Ah, ini pasti hanya sandiwara mereka. Bu Nikma menatapku tajam,
matanya penuh pertanyaan dan kekecewaan. Sinta, Mama ingin mendengar langsung darimu. Apa benar kamu telah melakukan ini pada Dasa? Mama sulit percaya, tapi lihatlah sendiri, lebam di sudut bibir Dasa ini bukti perbuatanmu. Katanya, kamu juga menganiaya Erika. Apa ini benar? Tanya Bu Nikma. Suaranya terdengar bergetar, campuran antara bingung dan kecewa. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Benar, Ma. Aku memang menamparkan Dasa, jawabku tegas. Lihat, Ma. Apa yang aku bilang. Menantu yang Mama puja-puja selama ini ternyata tidak sebaik itu. Dia hanya berpura-pura baik di depan Mama dan Mas Dava. Seru Dasa sambil terus menangis, mencoba memutarbalikkan fakta. Ingin sekali aku menggelengkan kepala melihat drama yang sedang dimainkan olehnya. Rasanya ingin tertawa melihat upaya mereka membuat kebohongan terlihat nyata. Sinta, apa kamu sadar tindakanmu terhadap Dasa itu salah? Dia tetap adik iparmu, ucap Mama dengan nada prihatin. Sementara itu, Dava hanya memperhatikan aku tanpa berkata apa-apa. Wajahnya tampak penuh keraguan, seolah tak percaya bahwa istrinya bisa berbuat hal seperti ini. Sekilas, aku menangkap senyuman licik Erika yang sengaja ia tunjukkan padaku, membuat emosiku kembali memuncak. Tapi, Mama harus tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, ucapku dengan suara yang kutekan agar tetap tenang. Kamu cuma mau cari perhatian dan menuduhku. Sahut Dasa, menatapku dengan penuh kemarahan. Mama harus tahu, alasan aku menamparkan mereka tidak bisa dimaafkan. Tunggu sebentar, ujarku sambil berdiri. Ada sesuatu yang harus kuambil dari kamar sebelum melanjutkan. Beberapa menit kemudian, aku kembali dengan sesuatu di tanganku. Langkahku membawa aku mendekati Dasa. Kamu mau apa? Mau menyakitiku lagi? Ya. Bentaknya, pura-pura terlihat trauma. Cih, dia benar-benar bermain sebagai korban di depan Mama. Tanpa banyak bicara, aku meraih wajahnya dan mengusapkan kapas yang sudah kubasahi dengan micellar water ke sudut bibirnya. Dalam sekejap, noda, lebam, di bibirnya menghilang. Ini hanya makeup, Ma. Dasa tidak kutampar hingga lebam, kataku sambil menunjukkan kapas yang kini berwarna keunguan akibat riasan yang luntur. Erika dan Dasa saling berpandangan, tampak panik karena kebohongan mereka terungkap. Dasa, kamu memfitnah Mbak Sinta. Suara Dava tiba-tiba meninggi, membuat seluruh ruangan menjadi hening. Dasa hanya bisa menggeleng tanpa suara, terlihat tidak mampu membela dirinya. Dan sekarang, lihat ini. Aku menyerahkan ponselku kepada Mama. Dava ikut mendekat untuk melihat rekaman CCTV yang telah kupindahkan ke ponsel. Wajah Mama langsung berubah marah. Dasa, Erika, kalian berdua melakukan kekerasan pada Nadia. Serunya dengan nada tinggi. Amarah jelas tergambar di matanya. Dava pun tampak tak kalah geram. Aku tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Rekaman itu sudah cukup menjadi bukti atas tindakan mereka. Dengan wajah muram dan gugup, mereka tahu bahwa kebohongan mereka telah berakhir. Tak lama lagi, Dasa akan diusir dari rumah ini. Baguslah. Aku sudah muak dengan drama mereka yang terus-menerus merusak kedamaian rumah tanggaku. Kini, aku hanya ingin hidup tenang tanpa ada intrik licik dari ipar jahat seperti mereka. Penulis POV. Dasa dan Erika saling bertatapan ketika Sinta menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan bagaimana mereka dengan kejam menganiaya Nadia. Mereka terlihat mencubit dan mendorong gadis kecil itu tanpa rasa belas kasihan. Dava mengepalkan tangannya erat, wajahnya tegang saat menonton video itu. Matanya menatap tajam ke arah Dasa dan Erika yang kini terlihat canggung dan tak bisa berbuat banyak di hadapan Bu Nikma dan Dava, setelah perbuatan mereka terbongkar. Mama,
jangan salah paham dengan video ini. Dasa mencoba mendekati Bu Nikma, berharap bisa membela diri. Mama, jangan percaya begitu saja. Aku tidak seburuk yang Mama lihat di video itu. Maafkan aku, Ma. Aku melakukan ini karena ada alasan. Ujar Dasa, suaranya bergetar, ketakutan, sambil memohon agar Bu Nikma mengerti. Apa alasannya? Kenapa kamu begitu tega pada seorang anak kecil yang tidak bersalah seperti Nadia? Apa yang dia lakukan hingga kamu melakukan hal keji seperti itu? Dan kamu, Erika, beruntung Dava tidak menikah dengan wanita sepertimu. Kamu bahkan tega pada anak kecil. Bagaimana kamu bisa menjadi istri yang baik jika hati kamu sekeras itu? Ujar Bu Nikma, suaranya penuh dengan kekecewaan. Erika yang tadinya tampak ketakutan kini terlihat semakin muram, wajahnya berubah menjadi masam setelah mendengar sindiran tajam dari Bu Nikma. Semua ini hanya fitnah dari Sinta. Mama seharusnya percayakan aku anak Mama. Dasa berusaha membela diri, mencoba melemparkan kesalahan pada orang lain. Fitnah apa? Rekaman ini jelas menunjukkan apa yang kalian lakukan. Nadia itu hanya seorang anak kecil. Kenapa kalian tega menyakitinya begitu? Apa yang membuat kalian begitu kejam? Dan kamu, Dasa, apa dulu yang Mama pikirkan mengangkat kamu sebagai anak? Bu Nikma menyatakan kekecewaannya yang mendalam. Dasa semakin ketakutan. Wajahnya mulai pucat saat mendengar kata-kata dari Bu Nikma. Ma, apa maksud Mama berkata seperti itu? Sepertinya kamu memang tidak pantas menjadi anak Mama. Kamu sudah lupa diri dengan semua fasilitas yang Mama berikan. Semua sudah Mama persiapkan untukmu, tapi ternyata Mama salah. Ujar Bu Nikma dengan penuh kekecewaan. Ma, maksud Mama apa? Dasa bertanya semakin takut. Kamu terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang tak pantas untukmu. Semua kemewahan yang Mama berikan, apa yang kamu inginkan lagi? Kamu iri dengan anak kecil itu. Bu Nikma bertanya dengan nada yang semakin tajam. Aku tidak iri dengan anaknya Sinta. Aku hanya ingin menyelamatkan keluarga kita, kekayaan keluarga kita. Jawab Dasa. Suara perlahan di akhir kalimatnya, seperti tidak sengaja mengungkapkan sesuatu yang seharusnya disembunyikan. Kekayaan keluarga kita. Ulang Dava dengan nada keras, terkejut mendengar pengakuan Dasa. Apa hakmu memikirkan tentang kekayaan keluarga ini? Dava berkata, matanya menatap Dasa dengan penuh intimidasi. Karena aku juga bagian dari keluarga ini. Aku adikmu, Mas. Jawab Dasa dengan tegas. Kamu terlalu berpikiran buruk tentang Sinta, dia bukan wanita seperti itu. Dan Mama yakin itu. Kenapa kamu terlalu memikirkan harta? Dasa, untuk apa itu semua? Bu Nikma tidak menyangka Dasa sampai membicarakan kekayaan keluarga yang seharusnya tidak ia urus. Sejak awal, aku sudah curiga. Kamu hanya menjadi anak angkat Mama untuk mengincar harta keluarga kita, bukan Sinta, istriku, tapi kamu. Kamu, wanita licik itu. Aku bahkan tak ingin menganggapmu sebagai adik. Lebih baik Mama mengembalikanmu ke tempat asalmu daripada kita memelihara ular berbisa di sini, yang bisa menggigit dan meracuni kita semua. Ujar Dava dengan suara penuh ketegasan. Dasa terdiam. Tangisannya berhenti seketika mendengar kata-kata Dava. Dia hanya menggeleng pelan, berharap agar Bu Nikma tidak mengikuti apa yang diucapkan Dava. Aku tidak mau kembali ke tempatku yang dulu, Ma. Aku janji tidak akan berbuat seperti ini lagi. Berikan aku kesempatan, mungkin aku memang salah. Dasa memohon, suaranya parau, dan air mata kembali membasahi pipinya. Bukan mungkin lagi, tapi kamu memang salah. Aku tidak ingin memiliki adik seperti dia. Sejak awal Dava sudah bilang pada Mama,
tapi Mama tetap mengangkatnya. Sekarang, lihat apa yang sudah dia lakukan. Dava berkata dengan tegas, matanya penuh kekecewaan. Bu Nikma menarik napas panjang, lalu duduk di sofa sambil menyilangkan tangannya. Dia melirik Dasa yang masih bersimpuh, memohon dengan tatapan penuh harap. Dasa kini berlutut di depan Bu Nikma, kedua tangannya terulur menyentuh lutut mama angkatnya, memandang dengan mata penuh penyesalan, seperti seekor anak kucing yang memohon pada pemiliknya. Namun Bu Nikma justru mengalihkan pandangannya. Tante, jangan hanya berpihak pada Sinta. Kami melakukannya karena Nadia itu nakal, dia hanya gadis kecil yang suka mengarang cerita buruk. Kami pasti tidak akan mencubitnya tanpa alasan. Erika berusaha membela diri dengan suara yang tegas. Kamu. Dava menunjuk Erika dengan mata yang penuh amarah. Erika terdiam, terkejut oleh tatapan tajam Dava yang seperti serigala siap menerkam. Dengan napas yang terengah, Dava mendekat dan berjalan menuju Erika. Kamu percaya aku kan? Istriku hanya berlebihan. Erika berusaha tersenyum, meski suaranya terdengar cemas. Tanpa menjawab, Dava tiba-tiba menarik kasar lengan Erika. Erika terkejut, matanya membelalak saat Dava menariknya dengan kekuatan luar biasa. Tubuhnya terhempas keluar rumah, jatuh dengan keras ke halaman depan. Ah! Erika merintih, mencoba duduk sambil memegang sikunya yang sakit. Pandangannya kosong, terkejut melihat pria yang ia cintai justru melakukan kekerasan padanya. Jangan pernah tampil di hadapanku lagi. Dava berkata dengan suara penuh kebencian. Erika menahan isaknya, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya mimpi buruk, tapi kenyataannya tak bisa dihindari. Dava sudah mengusirnya dengan cara yang begitu kasar. Dasa menatap Bu Nikma dengan penuh harap, berharap kata-katanya kali ini bisa mengubah keputusan mama angkatnya. Mama tidak serius, kan? Tanyanya dengan suara yang dipenuhi kecemasan. Bu Nikma menggelengkan kepala tanpa ragu. Aku serius, Dasa. Pergilah dari sini, aku tak ingin memiliki anak angkat seperti kamu. Aku menyesal, sangat menyesal telah memilihmu. Kamu harus pergi, dan aku akan memberimu uang untuk memulai hidup di tempat lain. Ucapnya dengan ketegasan, menatap jauh ke depan, tidak ingin bertemu dengan mata Dasa yang penuh harap. Dasa terdiam sejenak, merasa hatinya hancur. Tidak, Ma. Aku anak Mama. Aku tidak akan pergi dari sini. Mama bilang rumah ini akan menjadi milikku. Kenapa sekarang, hanya karena cucu tiri, Mama berubah begitu saja dan ingin mengusirku? Dasa berteriak, tidak terima dengan keputusan Bu Nikma. Bu Nikma menarik napas panjang dan menatapnya dengan wajah penuh kecewa. Aku ingin melindungi Nadia. Aku tidak bisa membiarkan cucuku disakiti oleh orang yang kejam. Tidak akan kubiarkan siapapun, apalagi orang asing, menyakiti keluargaku. Ucapnya, lalu mendekati Sinta. Dasa menggigit bibir bawahnya, menahan rasa sakit yang semakin mendalam. Dava menimpali, Dasa, kamu dengar. Hanya orang asing. Kata-kata itu menghujam hati Dasa seperti pisau tajam, membuat dadanya terasa sesak. Puas kamu, Sinta. Harusnya kamu yang pergi dari rumah ini. Aku tidak akan pergi. Aku tidak mau. Dasa menjerit, tubuhnya akhirnya runtuh lemas dan jatuh ke lantai, kehilangan tenaga. Bu Nikma berbalik, mendekati Dasa yang kini terbaring di lantai, merasa khawatir dengan kondisi Dasa yang tiba-tiba lemas. Di luar rumah, Bu Nurul berjalan pergi, membuat tetangga yang melihat kejadian itu berbicara di antara mereka. Ada yang merasa senang, ada juga yang merasa prihatin. Beberapa di antaranya bahkan berbisik-bisik, mengetahui bahwa keributan yang terjadi di dalam rumah itu menjadi pembicaraan hangat di lingkungan tersebut. Setelah diancam dengan laporan,
Bu Nurul akhirnya menyerah. Dia tak bisa mengembalikan uang yang sudah diterima. Bahkan Nita pun belum mengetahui siapa yang menjual rumah ibunya itu. Sosok pembeli rumah yang tampak garang itu, ditambah dengan sikap intimidatifnya, membuat Bu Nurul dan keluarganya merasa terpojok. Belum lagi dengan kehadiran tukang pukul yang melemparkan tas berisi pakaian keluar. Sementara itu, perayaan Natal kali ini terasa berbeda bagi keluarga Haris. Bu Nurul, Nita, Gea, dan Kiki pergi meninggalkan rumah, sementara Hanan sudah seminggu tak pulang. Ini adalah karma untuk mertua yang serakah. Astaga, semoga aku tidak jadi ibu mertua seperti dia. Sindir salah seorang tetangga dengan nada mengejek. Nita menatap tajam pada orang yang berbicara, namun mereka tetap bersikap acuh, bahkan mencibir ke arahnya tanpa rasa takut. Jangan dengarkan mereka. Yang penting, sekarang kita harus kemana? Tanya Nita dengan tegas, menoleh kepada ibunya. Bu Nurul menunduk, merasa malu. Ibu malu, Nit, diusir seperti ini. Rasanya sepertinya tetangga kita senang melihat apa yang terjadi padaku. Mereka pasti sedang merayakan kebahagiaan mereka saat ini. Kiki mendengus kesal, tampak lelah dan terik matahari membuatnya semakin tidak sabar. Aku capek, Bu. Kita mau kemana sekarang? Tanyanya sambil mengipas-ngipas wajah dengan tangan. Mereka berhenti di depan rumah orang untuk sejenak beristirahat. Bu Nurul tampak bingung. Meskipun memiliki saudara, rumah mereka cukup jauh. Nita kemudian memberikan ide. Gimana kalau ke rumah Big Murti saja? Kan dia adik ibu, sarannya. Tapi Murti itu kan hidupnya susah, rumahnya kecil. Aku rasa kita gak akan betah di sana, jawab Bu Nurul dengan ragu. Kiki tak kalah cepat memberi saran. Kalau gitu, kita ke rumah Big Tini aja. Dia kan lebih mapan, rumahnya besar, pasti ada kamar kosong buat kita. Setelah berpikir sejenak, Bu Nurul setuju. Mereka segera memesan taksi online menuju rumah Sarah. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah Tini. Hampir setengah jam perjalanan, Tini sendiri yang membuka pintu begitu mendengar suara taksi berhenti. "Mbak," sapa Tini, melihat kakaknya datang. "Tini, aku dan anak-anak datang, mau numpang tinggal di sini sementara," ujar Bu Nurul tanpa basa-basi, langsung melangkah masuk. Tini sedikit terkejut. "Mbak, kamu kok malah minta numpang? Bukankah aku ini adikmu yang hidupnya masih susah dan memalukan? Kenapa malah datang ke sini?" Bu Nurul tidak terkejut dengan tanggapan Tini. "Ya makanya jangan hidup susah, anakmu itu cuma tamat SMA aja. Nyusahin orang tua, lihat anakku semuanya sarjana dan berkualitas. Haris itu loh, kerja di bank, Nita hidupnya kayak ratu punya suami kaya. Hanan dan Kiki juga sebentar lagi mau kuliah dan sama dengan kakaknya. Tapi kalau miskin emang udah takdir sih ya, haha. Nikmatin aja, kalau dihutangin juga gak bakal bisa balikin," ucapnya kala itu pada Tini. Ketika adiknya meminjam uang untuk biaya berobat anak bungsunya yang harus dirawat karena demam berdarah. "Mana anak Mbak yang berkualitas itu, yang Mbak banggakan bisa jatuh juga kan? Berilmu tapi tak punya adab, inilah hasilnya," cibir Tini. Puas hatinya membalas perkataan sang kakak. "Udahlah Bik, ngapa sih ungkit kejadian di masa lalu? Durhaka Bibik biarkan jika ibu kami terlantar, apa Bibik gak punya perasaan dan tega?" Cerca Nita. "Mereka memang gak pernah menghargai ibu. Adik macam apa?" Bu Nurul tergugu, matanya berkaca-kaca. Bersambung.